Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam channel ini. Dan kali ini kita akan melanjutkan renungan tentang justifikasi atau pembenaran. Dan saat ini kita akan melihat dua hal, yaitu peranan darah Yesus dalam pengampunan dan hasil dari pembenaran. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Ibrani 9 ayat 22 pada bagian B, di sana dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Haleluya. Jadi saya ingin berkata, banyak orang mendekati Allah dengan perasaan. Banyak orang mendekati Allah dengan pengalaman. Banyak orang mendekati Allah dengan perbuatan, dengan usaha mereka. Tetapi sia-sia. Sebab kita tidak bisa mendekati Allah dalam keadaan kita yang berdosa. Tetapi mari dengan iman, ya. Pada minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa kebenaran terjadi bukan karena perbuatan kita, melainkan oleh iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu pagi ini saya ingin berkata, hari Minggu ini, saudara, saya ingin berkata bahwa mari dekati Tuhan dengan iman kepada Yesus Kristus. Dan ada akibat. Kalau kita mendekati Tuhan atau kalau kita percaya akan penumpahan darah Yesus dalam hidup kita, ini akan ada akibat. Yang pertama, saudara, Alkitab berkata, kita yang dahulu jauh, sekarang kita sudah didekatkan pada Allah. Saudara bisa lihat ayatnya di atas sini. Yang kedua, kita mempunyai jalan masuk ke dalam hadirat Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi ada akibat dari penumpahan dari Yesus di atas kayu salib. Kita yang dulunya berdosa, ya, tidak dapat mendekati Tuhan. Tetapi waktu darah Yesus ada, kita akhirnya memperoleh pengampunan. Saudara, Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, telah menjadi kutuk supaya kita menjadi berkat. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan demikian saudara, inilah pembenaran, inilah justifikasi, bahwa kita dibenarkan oleh karena percaya kita pada Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh karena iman kita pada korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita percaya bahwa penumpahan darah Yesus di atas kayu salib, kita memperoleh pengampunan dari Bapa di surga. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan keyakinan ini, maka orang percaya harus menghasilkan buah kebenaran iman. Ya, saya mengistilahkan buah kebenaran iman. Kalau saudara sudah yakin saudara orang yang dibenarkan di dalam Kristus, ya, akibat proses yang saya jelaskan tadi, maka saudara harus memiliki buah kebenaran iman. Yang saya maksud itu, pertama saudara, dalam Roma 5 ayat 1-5, di sana dengan jelas saya menyimpulkan bahwa dalam hidup orang percaya harus ada damai sejahtera. Yang kedua saudara, kita tetap harus bermegah. Sekalipun kita dalam kesengsaraan, sekalipun mungkin saat ini saudara dalam keadaan terintimidasi. Yang ketiga, saudara harus tetap bertekun. Yang keempat, kita harus menjadi orang yang tahan uji. Yang kelima, kita tetap memiliki pengharapan. Sekali lagi saya ingin berkata, buah kebenaran iman ini harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Harus menjadi kesaksian bagi dunia ini. Kapan dan di mana kita bisa menyaksikan buah kebenaran iman ini? Saya ingin berkata, dimanapun dan kapanpun, ya, saudara harus mengeluarkan buah kebenaran iman ini. Mungkin dalam pekerjaan saudara, ya, saudara, waktu kita bekerja di kantor atau waktu kita bekerja di tempat di mana saat ini saudara dipercayakan untuk bekerja, maka saudara, kita harus mempertontonkan sikap yang taat, tekun, ya. Kita harus menyelesaikan seluruh tanggung jawab
pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Saya ingin berkata, waktu saudara lagi di kantor, ya, saudara harus bekerja dengan jujur. Apa yang saya maksud bekerja dengan jujur? Ini yang saya maksud bahwa salah satu contohnya, saudara tidak mengurangi jam kerja. Yang kedua, kita harus bekerja dengan setia. Apa yang saya maksud bekerja dengan setia? Tepat waktu, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Jadi saudara, orang akan melihat itu. Kalau orang melihat kita menjadi orang yang tepat waktu, orang yang bertanggung jawab, orang yang dapat dipercaya dalam pekerjaan kita di kantor, atau dimanapun saudara lagi bekerja, maka orang akan lihat, inilah hasil pembenaran. Buah kebenaran iman itu harus nampak. Seperti apa saudara? Waktu saudara kita lagi keadaan tidak menguntungkan, kita harus tetap memiliki pengharapan. Menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang percaya bahwa di dalam Tuhan masa depan itu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Bisa katakan amin? Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saat saudara mengeluarkan buah hasil pembenaran ini, ya, maka dalam pekerjaan kita, maka usaha kita, karir kita, rumah tangga kita, pribadi kita, maka saya ingin berkata, kalau kita menghasilkan atau mengeluarkan hasil pembenaran ini, saudara telah meninggikan karya salib Kristus di dalam dirimu. Saudara telah menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara membuat nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Tetapi saudara, kalau tidak, saudara, orang akan menilai kita bahwa apakah ini orang Kristen, apakah ini hasil dari pembenaran, apakah ini yang telah dikerjakan Kristus di atas kayu salib. Sekali lagi, tetap semangat dan jadi kesaksian supaya nama Tuhan dimuliakan dengan cara kita mengeluarkan hasil pembenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasih Tuhan, tetap jadi kesaksian, ya, apapun kondisi dan masalah yang kita hadapi. Mari sekali lagi kita menunjukkan hidup yang memiliki hasil pembenaran di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Sampai berjumpa pada bagian yang ketiga. Ya, satu hal yang pasti, saudara adalah orang pilihan Tuhan. Kita telah dibenarkan. Tetap jadi kesaksian dimanapun saat ini saudara berada, saudara bekerja dan berusaha. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, saat ini kami sudah belajar Tuhan bahwa akibat penumpahan darah Yesus di atas kayu salib, hidup kami yang jauh telah didekatkan kepada Allah. Kemudian kami memiliki jalan masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan, kami juga diajar harus menghasilkan buah dari pembenaran iman ini, supaya menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa kami harus memiliki damai sejahtera, harus tetap sabar dalam kesengsaraan kami harus tekun, kami harus setia, kami harus tetap memiliki pengharapan, kami harus tahan uji dalam segala hal. Karena itu Tuhan, kuatkan kami dan tetap kami bersemangat mengiring Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu yang menonton program ini, dan nama Tuhan yang diagungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan, tetap semangat iring Tuhan. Haleluya. Amin.